Oi, kembali lagi di Mesra Show bareng Bung Yuda. Sudah hadir di studio Mesra hari ini Mbak Ega Anastasia Maharani. Asnatasia. Anastasia Maharani. Asnatasia. Asnatasia ya. Ega Susah ya. Asnatasia Maharani. Iya. Kayak nama pecel lele Mbak ya Maharani. Oh iya betul. Lele Maharani. Enak loh itu. Saya suka Iya, tuh. berarti orang lawas. Orang Jogja. Maharani. Timohoti ya. Iya. Masih ada gak sih tuh? Masih ada. Iya. Itu Dulu dari zaman kuliah tuh makan itu. iya zaman pacaran aku dulu tuh. Soalnya. Oh pernah pacaran? Sering sih Mbak. Oh sering. Tapi selalu gagal. Gimana sih? Teman seling sama saya. Itu dia makanya tak undang ke sini. Apa kabar Mbak? Sehat ya? Alhamdulillah baik sehat. Tadi kesini jalanan rame ya hari ini ya? So sih kalau dibandingin kemarin malah cenderung lebih sepi hari ini. Cuman nggak Oh, tahu. gitu. Saya baru kali ini nyampe ke daerah barat. Hmm. Biasanya ke tengah ya. Jadi cenderung cepet lah. Jadi 10 menit 15 menit udah sampai. Antrean pizza yang heboh itu masih banyak? Belum, itu biasanya sore. Oh. Soalnya dekat rumah saya tuh. Dan Mbak Ega ikut ngantri juga? Enggak, saya netizen yang lewat terus komen gitu. Itu acara apa sih sebenarnya Mbak? Apa? Itu bagi-bagi atau gimana? Kayaknya mereka, saya nggak tahu ya. Cuman kalau dari saya yang baca di sosial media itu marketing strategi aja, karena Oh. mereka penjualan di beberapa mall gitu kan Down kurang ya. Heeh. Jadi terus jemput bola, dia agak lebih ke jalan supaya orang gampang kalau mau beli. Diskon. Kayaknya sih gitu. Diskon Iya, gitu ya? lebih murah juga. Memang antriannya loh, wah, kalau Iya, udah sore tuh. aku hari apa gitu lewat situ, cuman ternyata itu viral ya Iya. dan bikin orang banyak Mm-mm. banyak menyayangkan. Iya. Serba salah sih ya sekarang ya. Karena jadi nggak social distancing juga, nggak. Iya, dia, iya karena di pinggir jalan kemudian Iya. mencuri perhatian sih ya. Dan itu karena kalau yang kebetulan dekat rumah saya itu ada yang versi take away ya. Jadi itu kan nggak ada tempat parkir. Iya, Itu bener-bener sampai menuin jalan tuh. Jadi badan trotoar jalan itu, bahu Penuh. jalan itu sampai penuh gitu. Itu juga tuh pizza yang sama juga Iya, tuh. pizza yang sama. Nggak boleh sebut merek kan? Boleh biar Oh, mereka boleh. sponsorin kita, Domino namanya. Tapi serba salah ya hari ini ya, Mbak. Iya. Kalau rame kita senang sebenarnya ya. Cuman ngeri-ngeri sedap begitu ya. Iya. Kalau sepi juga kita sedih, tapi ya gitu ya. Tergantung sih melihatnya dari mana. Kalau lihatnya Betul. dari ekonomi, aspek ekonomi ya rame-rame gitu pasti mendatangkan, pasti berputar kan ekonominya. Oh iya ya, Iya, betul-betul. tapi kalau kita lihatnya dari sisi yang sekarang kesehatan, Betul. Makanya ngeri-ngeri regulasi. gimana gitu ya. Aku ngeliatnya dari sini aja lah. Tapi mau kan kalau dikasih pizzanya? Nggak mau. Oh, nggak mau. Jadi nggak disponsorin. Mbak Ega sibuk apa sih Mbak sekarang? Sekarang, kalau resminya kerjaan saya tuh saya dosen, Dosen. jadi pengajar ya Oh. di Universitas Ahmad Dahlan. Tapi sebenarnya saya sekarang lagi nggak terlalu aktif ngajar karena saya lagi ambil studi lanjut gitu. Oh, S2 gitu ya. S3, S3. lagi S3. S2 ya di S2-nya di UGM, S1 nya di di Ahmad Dahlan. UII enggak? Oh UI. Jadi saya dari ujung selatan, ujung utara, saya ke Turun, tengah, terus sekarang akhirnya kerjanya di selatan. Selatan ya. Oh, udah kayak ini ya. Apa? Turun saya. Iya. Heeh. Penunggu Merapi turun Penunggu ke sampai penunggu ring road. psikologi kampus berapa sih? Enggak, kalau saya di FKIP. FKIP Jadi di saya tuh kampus dari mana tuh di Mbak? kampus 5. Jadi samping Rumah Sakit Wiro Saban. Iya Nitian ya? Iya Ah. Nitian. Oh, kampusnya di situ ya. Itu. Oh, Itu dosen ngajarnya di situ. jurusan psikologi atau? Saya sih ngajarnya mata kuliah psikologi, tapi saya di FKIP, jadi di pendidikan Oh, untuk sebenarnya. ini ya teman-teman calon Guru pengajar ya. juga iya, Iya. gitu. Kuliahnya di UI, S1. S1-nya di UI, S2 di S2-nya di UGM. Ngajarnya di UAD. Ngajarnya di UAD. Kenapa nggak ngajarnya di UGM atau di UI? Waktu itu yang buka lowongan aja sih Oh sebenarnya. gitu ya. Itu pilihan berarti ya. Terus sekarang Jadi pas cepet waktu itu udah lah S3 di Malaysia. di Malaysia. Di IIUM. Di sama Iya. Upin Ipin ya, Kak ya? Iya, itu. Oh, iya. Itu anak-anak saya suka sama Ipin Upin, jadi saya kesana deh. Iya, Biar iya, kalau iya. dia ini ada alasan. Kuliah Mbak Ega hobi apa sih? Saya hobinya, klasik banget ya. Saya hobinya baca. Oh, nggak Asik kuliah ya banget. hobinya? Enggak, belajar. Soalnya S1 S2 hobi kuliah tuh kayaknya. Hobinya karena baca itu tadi belajar. Aku dulu hobiku kuliah juga, Mbak. Tapi makanya lama banget ya lulusnya ya. Kok tahu sih?
Soalnya banyak mahasiswa saya alasannya gitu. Oh, Iya, kalau lulus kamu iya. seneng saya di kampus Saya tuh hobi katanya. gitu. Jadi saking apa nggak mau kehilangan bangku Momen. kuliah gitu loh. Dan ini biar nggak teman-teman biar nggak bilang bayar SPP nggak kuat. Kata buktikan aku kuat bayar SPP. 11 tahun aku bayar SPP terus. Sampai dapat surat dari kampus, Iya di DU ternyata. surat cinta. Kita kuliah itu apa sih Mbak buat Mbak Ega? Maksudnya menyenangkan Mhm. atau Saya tuh sebenarnya setiap kali kuliah itu nggak, saya bukan tipe yang planning jangka panjang ya. oh gitu. Jadi masuk S2 itu bisa dibilang agak-agak kecelakaan juga, nggak ada Oh, niat. Saya cuman waktu itu nemenin sahabat saya awalnya awalnya daftar, tapi yang keterima malah saya. dia nggak Tidak. atau ada Terus strategi ada yang sekarang juga menikung itu nggak ada ya? nggak ada Nggak juga, ada ya? justru mungkin karena santai ya. Iya, dia Jadi dia karena terlalu mungkin niat kali terlalu ya. prepare, ya nggak tahu juga ya. Iya, iya, iya. Kadang-kadang memang kalau kita terlalu stres pengen sesuatu kan jadi malah blocking gitu pikiran kita. Betul, betul. Jadi nggak santai pas Iya. kerjain. Ya kalau S3 lebih karena udah waktunya ya, karena memang kalau saya dosen nggak mungkin hanya berhenti di S2 gitu. Harus Hmm. nah ini mumpung kalau hitung-hitung saya sih hanya hitung-hitungan ini aja, mumpung saya masih muda, ngerasa muda nih. Iya, masih muda ya, Mbak? Masih muda kan. 23. Tambah Tambah 12 tahun. tambah 20. Mm-mm. Tambah 20 kali. Tambah dong, cuman tambah 43. 12 tahun. Berarti berapa tuh? 30. 35 saya udah 35. 35 Wah, tahun. aku 30. Sedikit lah. Panggil Iya. saya Mbak berarti. Iya, makanya saya panggil Oh ya, Mbak. oke deh. Kok saya panggil tante nanti bawaannya pengen transfer loh. Jadi Gitu awalnya deh. kuliah itu memang yang pertama jelas satu jadi seperti pada layaknya orang-orang yang lulus SMA kemudian kuliah ya. Ya, Kemudian S2 tadi agak itu nggak ya. sengaja ya sebenarnya. Memang suka dunia psikologi atau Suka dari banget, suka banget. SMA gitu ya, Pak ya? Iya, saya tuh ternyata dulu SD aja cita-citanya jadi psikolog kalau setelah saya baca Iya, buku eh harian. buku ini, saya buku tahunan gitu ya. Oh iya, iya, iya. Ternyata memang dari kecil udah kepengen gitu. Karena Betul, saya betul, dari betul. kecil suka baca tadi kan. Iya, Suka baca detektif, suka baca novel gitu. Jadi memang betul. suka sama karakter orang, terus konflik antar manusia Iya, itu iya, iya. saya enjoy untuk memahami itu gitu. Eh menarik sih ya orang-orang yang Mm-mm. suka psikologi. Aku nggak belajar psikologi, Mbak. Aku Mm-mm. belajarnya sastra budaya. Budaya Mm. sih lebih ke budaya. Mm. Tapi aku suka tuh pelajarin orang. Cuman Iya. aku nggak tahu ya apakah ilmu psikologi itu adalah ilmu pasti yang bisa didapatkan di bangku-bangku Mhm. sekolah atau kuliah atau Mhm. gimana sih Mbak sebenarnya? Bisa nggak dari experience, dari Oke, bertemu oke. banyak orang gitu? Pertanyaan bagus nih. Jadi, Bagus lah iya saya. dong, keren banget nih. Iya udah 18 episode kalau nggak Pasti bagus. contekannya juga bagus nih. Enggak, ini nggak ada contekannya. Ini cuma isinya kamu ngadap ke sana Oh, katanya. oke. Jadi si Ateng nih, Ateng so aksi nih. Aduh, kacau dia nih. Gimana tuh, Mbak? Jadi kalau apa, ilmu psikologi sendiri tuh kalau saya bilang tuh fluid ya, dia cair sebenarnya. Oh, Seperti banyak ilmu humaniora lainnya. Karena yang kita hadapi itu kan bukan mesin ya, iya, 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 bukan iya. matematika gitu yang rumusnya pasti gitu. Yang Mm. dihadapi itu manusia gitu. Jadi Iya, kompleks banget manusia itu. Yang sedarah satu kandung aja juga bisa beda kan. betul. Jadi memahami itu memang kalau tadi gimana ada basis keilmuan tapi basis experience nggak. Jadi dua-duanya harus jalan nih. Jadi Iya, kita juga nggak bisa menjelaskan fenomena hanya berdasarkan pengalaman kita karena itu akan subjektif sekali kan gitu. iya. Dan tadi tidak menghargai perbedaan individu, padahal individu tuh beda sekali. Kita punya sekitar 7,7 miliar manusia di bumi, itu ya ada 7,7 miliar kepribadian dan cerita juga gitu. Iya, iya, iya. Tapi semua itu tetap bisa dijelaskan dalam kerangka keilmuan gitu. Jadi Hmm, memang yang jadi tantangannya psikolog itu sebenarnya kalau menurut saya berdasar pengalaman, salah satunya ketika kita hadapan sama klien, kita harus bisa ada di tengah-tengah tadi itu. Jadi kita harus based on experience, pengalaman kita, memahami, merefleksi kehidupan orang, kehidupan kita. iya. Tapi juga harus punya kerangka keilmuan. Jadi nggak bisa hanya sekedar common sense. Karena jatuhnya nanti sama aja kayak kita ngobrol sama temen kan gitu. Iya. Kita udah ngeluh-ngeluh, paling kalau sama temen ya sabar Ya aja, udah emang bersyukur begitu, aja, emang iya. gitu. Nah itu kan berarti kita nggak membantu dia dalam kerangka keilmuan yang benar gitu Oh, maksudnya kalau basic seperti keilmuan itu. jadi penting ya. Maksudnya Iya, secara teori yang didapatkan di bangku-bangku sekolah atau kuliah juga mm-mm. menjadi
menjadi penting ketika kita Iya. ketemu dengan orang-orang yang punya masalah-masalah. Iya. Lebih ke masalah apa sih Mbak ya? Masalah Masalah mental, kehidupan, iya, masalah kehidupan. kejiwaan, Aspeknya kan banyak ya, ada yang asmara deh ya. kerjaan, asmara banyak, terus Iya, pendidikan juga gitu ya, rumah tangga rumah gitu. tangga Kayak ya. sekarang lagi rame-rame nih semua psikolog bahas tentang drama Korea yang baru tamat tuh Iya, ya semalam baru kan. kita bahas itu drama Korea itu Mbak, Oh, semalam. kok Sama nggak ngajak saya? sama pecinta Korea. Sama cinta Korea. Iya. Itu jadi banyak sih sebenarnya yang mau, karena ya itu tadi objeknya manusia kan. Nah, Ah, padahal manusia kan konteksnya macam-macam gitu, di keluarga, di sekolah, pendidikan macam-macam. aku mau tanya Mbak, Ya. secara menurut pandangan seorang psikolog, Hmm. seorang Ega Asnatasya Aduh, seneng saya udah bener nih Maharani, nyebutnya. Ega Asnatasya Maharani, Oke. itu perubahan psikolog atau perubahan kejiwaan Hmm. seseorang itu pengaruh paling besar di mana? Maksudnya begini, ketika dia Mm-mm. kecil bertumbuh begitu, Oke, ada perubahan dong ya secara ada, kejiwaan. ada. Pengaruh dari mana tuh pengaruh yang paling besar atas perubahan itu? Sebenarnya kan kalau tadi ya dari kecil itu kita udah punya yang namanya faktor-faktor genetika, artinya yang memang udah dari sononya itu pasti kita Hmm. kita dapat ya, biasanya dari ayah dan dari ibu kita dan Iya. dari keturunannya Ya nggak sebenarnya. mungkin dari tetangga ya. Ya, aduh, oh ya. agak agak sempat pikir. Nah, tapi di perjalanan sebenarnya yang paling banyak memberi pengaruh ya, terutama ketika sudah semakin beranjak dewasa, karena semakin dewasa seseorang itu sebenarnya kontrol untuk mengubah diri tuh kembali ke dirinya sendiri gitu ya. Hmm, Jadi eh saya nggak bisa maksa Mas misalkan berhenti ngerokok gitu ya. hmm, Kalau misalkan diri kita sendiri nggak punya. betul. Nah, Nah, pertanyaannya kan diri kita itu dibentuk dari apa sih, gitu kan? Hmm, Itu macam-macam. Balik lagi tadi, kita punya ekosistem yang paling kecil, punya mesosistem, itu semua saling berkaitan sebenarnya. Apa yang kita baca, apa yang kita berteman dengan ya, siapa. Kadang orang tua aja kalau udah sampai umur udah dewasa ya, nilai-nilai dari orang tua sudah berubah. Kita tidak meyakini nilai orang tua seperti ketika kita masih anak-anak gitu. iya, iya, betul, Jadi betul. memang kalau di usia sekarang kita memang harus sangat berhati-hati dengan kita berinteraksi dengan siapa setiap hari, berita apa yang kita baca atau buku apa yang kita Iya. baca ya, orang-orang siapa yang kita temui untuk bicara, itu mereka yang influence paling besar untuk perubahan karakter-karakter kita gitu. Artinya banyak ya, faktornya banyak banget ya, Banyak yang banget. membuat kejiwaan seseorang itu berubah gitu ya. Iya, Akhirnya bisa sampai ke merubah prinsip hidup sebenarnya Mbak ya. bisa banget, Ketika bisa banget. bertumbuh di Iya. usia-usia yang matang itu usia Mm-mm. berapa sih? Orang itu relatif ya, Mm. maksudnya remaja pun juga bisa aja kalau dari kecil pola asuhnya baik gitu, Dan dewasa gitu dia konsisten orang dari tuanya, iya, terus dia udah punya value hidup yang baik gitu, baik dalam arti dia nggak goyah ya, nggak iya, mudah berubah-berubah lagi, remaja pun nggak sudah galau bisa, gitu ya. heeh. Yang dewasa pun udah sampai dewasa akhir masih galau, Ada nih si value hidupnya Ateng nih, si berubah-berubah Ateng juga ini si Ateng so aksi nih galau. banyak Iya. gitu. Dengar-dengarnya itu lagu-lagu gak jelas gitu dia. Makanya dia lebih milih jadi operator di sini nih daripada Jadi di ya di luar mana? galau terus. Gue suka mukul-mukulin kepalanya pakai ini lemper apa-apa gitu. Oh, harus dibawa ke ini Mas, harus konseling tuh Mas. Mau tak suntik, suntik ini apa yang kaku tuh apa namanya? Apa tuh? Suntik kaku itu biar kaku jadi boneka gitu sekalian. Oh, Dan tuh. apa namanya Mbak, prinsip-prinsip hidup itu Mhm. dipengaruhi dari perubahan-perubahan Iya, kejiwaan seseorang ya pasti interaksi ya. juga ya. Mm. Artinya nggak ada orang yang nggak konsisten dong kalau gitu. Maksudnya gimana? Misalnya aku nih, aku pengen jadi kayak Mm-mm. Mbak Ega tadi, Mm-mm. aku pengen jadi kalau waktu kecil ya aku pengen jadi, aku Mm-mm. waktu kecil aneh ceritanya Mbak, pengen Mm. jadi anggota DPR. Hmm. Di Kenapa teman-teman, aneh? di antara teman-temanku aku paling aneh sendiri. Kamu Oh, jadi apa? Presiden, pilot. oke. Terus aku tanya, kamu jadi apa? Anggota DPR. Hmm. Karena aku suka nonton TV dari kecil dan suka Hmm. nonton politik-politik gitu deh, Iya. berita terutama. Sampai Hmm. hari ini Mbak, aku nggak Hmm. pernah nonton sinetron, Mm-mm. nonton TV aku nonton berita. Oke. Nggak tahu ya kenapa suka aja. Dan baca-baca itu Mm-mm. sampai berapa orang protes loh nonton Iya. berita. We. Mm-mm. Buatku itu ilmu, bukan Mm-mm. ilmu, informasi ya, bukan Mm-mm. ilmu sih. Mm-mm. Nggak ada ilmu sama sekali. Informasi aja. Oh ada ini nih, ada ini Mm-mm. gitu. Mm-mm. Baca koran. Mm-mm. Aku suka baca koran dari kecil. Mm. Dan itu aneh buat teman-temanku.
Semakin besar berubah dong, Mhm. nggak mau jadi anggota DPR. Mhm. Nah itu ada pengaruh di kejiwaan nggak sih, perubahan-perubahan kayak gitu tuh? Ada juga karena pasti interaksinya juga berubah kan gitu. Jadi Oh, mungkin waktu kecil, mm, saya nggak tahu nih kecilnya berapa ya. Tapi waktu kecil itu kan banyak anak kecil tuh emang dia hidup di dunianya sendiri gitu. iya. Jadi dia berimajinasi, berkhayal gitu ya. Makanya apa yang dia lihat akan jadi keinginan dia juga gitu. Saya dulu waktu masih kecil kalau ditanya cita-citanya apa, saya mau jadi monyet gitu. Oh gitu ya. Ada tuh videonya. Tapi terbukti nggak ya? Enggak kan, maksudnya itu Jangan ide-ide lah, yang iya. ide-ide yang abstrak, Ini gak mah kelas jelas sakti gitu. lah mbak ya. Nah, kalau itu lumayan lah ya, Ya, tapi tetap ada monyet. jebakan nih. Iya iya iya. Gitu. Jadi nanti kalau seiring berjalannya waktu kita beda interaksi dengan orang lain gitu ya. Terus kita juga sudah membuktikan dengan pengalaman kita mana yang fit buat saya ya. Itu nanti pas matengnya ya ada perubahan lagi Dan jadi. itu wajar ya. Dan itu sangat wajar. Dan ya entah itu dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan mereka di sekolah, di Iya, kampus atau di lingkungan pekerjaan atau bahkan iya. di lingkungan paling kecil tadi Keluarga, ya. itu wajar aja terjadi Iya. begitu ya. Mm-mm. Eh, aku mau tanya deh Mbak Ega kan kurang lebih berapa tahun dah Mbak menggeluti dunia psikolog ini? Kalau saya resmi jadi psikolog itu 2013, jadi udah 7 tahun ya. 7 tahun ya. 7 tahun. kurang. Ada hal yang paling menggelikan nggak sih Mbak Ega pernah alami dengan klien ya? Hmm. Yang menurut Mbak Ega ini aneh nih tapi ini terjadi itu ada nggak sih? Saya cenderung kalau sama klien bisa detach emosi sih ya, maksudnya tidak jauh-jauh sebelum saya jadi psikolog pun tadi ya, saya merasa sering berhadapan dengan aneka macam orang gitu. Iya. Jadi kayaknya kalau kemudian melabel kasus mereka aneh itu Atau geli Mbak Ega geli sendiri gitu pernah nggak sih? nggak ada juga. Biasa aja gitu ya? Cuman mungkin malah yang jadi problem kalau masalahnya terlalu dekat sama saya. Itu, jadi saya agak susah untuk objektif gitu ya. Maksudnya mengalami hal yang sama Iya, atau? jadi saya Gitu pernah ya? mengalami hal-hal serupa. Heeh. Jadi saya nggak bisa objektif gitu. Iya, iya. Istilahnya kita transference gitu. Jadi sama masalah klien tuh kita masuk gitu, attach emosinya itu yang saya agak kesulitannya malah kadang di situ. Jadi bukan karena melihat kasus orang lain Bukan kasus per aneh, kasus ya? geli Iya. gitu, enggak sih. Karena memang itu jadi bukan tuntutan ya, yang ada di profesi seorang psikolog Iya, berhadapan dengan masalah. iya. Gitu. Dan Capek nggak sih Mbak harusnya berhadapan tiap hari dengan 13 tahun berapa tahun tadi? 7 7 tahun. tahun berhadapan dengan masalah-masalah gitu. Pas saya nggak tahu tekniknya ya capek ya. Tapi kalau sekarang sih nggak sih, Iya. nggak. Capeknya tuh capek fisik, bukan Oh, bukan capek pikiran bukan ya. capek pikiran. Aku selalu ini serius Mbak, ini jujur. Heeh. Aku selalu suka dengan teman-teman yang ada di dunia psikologi gitu ya. Kenapa? Mereka adalah orang-orang objektif menurutku. Tapi Iya. menurut mereka yang di rumah nggak tahu. Terserah mereka lah. Menurutku begitu Mbak. Iya, Karena kenapa? Karena melihat masalah dari apapun yang mereka Iya. hadapi gitu ya. Entah itu klien, entah itu pekerjaan mereka sendiri. Selalu dari sudut pandang yang Iya. banyak banyak Betul. sisi gitu ya. Dan salah satu orang objektif kan begitu ya. Iya, Eh, ada beberapa yang kemarin tak yakini dan aku merasa ini bener nih. Kamu boleh menjadi dirimu sendiri tapi tidak boleh hidup dengan caramu sendiri Betul. gitu ya. Buatku objektif ini jadi kunci gitu Iya. Mbak ya. itu Dalam apapun pekerjaan, organisasi Betul. segala macam ya. karena kalau kita terus-menerus campurin penilaian kita pribadi ya, Iya. itu nanti bias kan jadinya. Contoh nih misalkan kasus LGBT gitu ya. Iya. Itu kan normatif sekali kalau kita lihatnya dari sudut pandang agama, norma jelas keliru. Tapi kalau kita berhadapan sama klien yang dia punya orientasi seksual yang berbeda, kan kita nggak bisa campurkan Betul, nilai betul, pribadi betul. itu gitu Iya. loh. Kalau dia datang ke kita tujuannya bukan buat kembali normal lah katakannya Iya, ya. Dia datang ke kita tujuannya pengen adjust ke masyarakat, pengen Betul. lebih acceptance dengan dirinya ya. Itu yang harus kita bantu karena agendanya dia adalah itu datang ke kita gitu. Perkara kita percaya atau nggak percaya nggak bisa dipaksain gitu. Itu Gitu. bagaimana caranya Mbak? Maksudnya begini.
menjadi objektif itu kan susah ya, Hmm. susah banget loh Mbak jadi objektif ya, benar nggak sih? Iya, iya, iya. Apakah ketika misalnya aku datang ke Mbak Mm-mm. Ega Mm-mm. dengan segala macam permasalahan hidupku, ini banyak banget Mm-mm. masalah hidupku nih, Mm-mm. dari dulu banyak banget, tapi Mm-mm. aku santai aja gitu ya. Mm-mm. Datang kemudian yang Mbak Ega mulai apa, mengkosongkan, kan tujuannya agar menjadi pendengar yang objektif, Mm-mm. Mm-mm. pemberi solusi yang objektif ya. Mm-mm. Yang Mbak Ega kosongkan pertama kali apa? Di diri saya maksudnya sebagai Iya, psikolog ya. iya. Iya, jadi tentu saja saya tidak punya ekspektasi apa-apa terhadap dia gitu kan. Karena kan Oh, kita bukan pemberi solusi loh. Jadi orang salah tuh kadang psikolog itu ngasih solusi. jawaban Iya. ya. Padahal kita dalam prosesnya itu kita memfasilitasi karena sebenarnya semua orang tuh udah punya jawabannya kok. Cuman nggak berani mengakui aja atau mereka terlalu takut dengan opini orang lain atau Iya. masih pikirannya masih berkabut gitu ya. Nah, Iya. kan kita fasilitasi untuk menemukan itu gitu. Jadi saya datang harus tidak punya dengan ekspektasi kamu akan begini atau saya bukan dewa yang bisa menyelesaikan masalah Anda kan Iya. gitu. Psikolog juga manusia punya masalah Ramadan itu yang juga. dewa ya, dewa 19 Nah, Ramadan kita itu. nggak akan bisa lah. Jadi yang Eh, pertama dikosongkan dulu berarti Mbak ya. iya, kita Kayak harus gelas tuh kita kosongin dulu Mbak. iya, Itu pasti iya, mengosongkan iya, gelas gitu. iya. Setiap hari harus begitu. Terutama Setiap yang hari. praktek ya. Karena kalau saya sebenarnya sekarang kan udah statusnya bukan psikolog praktek lagi yang setiap Oh, hari ya. iya ya. Karena saya banyak ngajarnya. Gitu. Tapi dulu waktu pas praktek ya begitu. Jadi eh pulang harus kosong lagi mau berapapun klien hari itu mau 5 mau 6 ya harus selesai dulu gitu. Nggak Dan boleh itu di ini enggak sih Mbak, para psikolog itu ketika dia kembali ke rumah gitu ya, Hmm. terbawa nggak sih, atau tadi Mbak Ega bilang aku pulang Em, ya Oke, udah gitu. saya psikolog itu bukan profesi 24 jam ya. Ha-ha. Oh, Jadi kita harus bisa ngelepas itu ketika pulang gitu. ya. Jadi karena kalau enggak nanti apa-apa dianalisis, Mas. Oh gitu ya. Iya. Jadi nanti kita sama pasangan kita nganalisis, sama Iya. anak kita analisis gitu kan. Padahal kan ya kita kita punya basic ilmuannya tapi tidak perlu berperan menjadi psikolog 24 jam. So kalau Oh, udah pulang, ya saya pulang gitu. Ketika saya melakukan kesalahan dalam pengasuhan pun tidak terus jadi alasan judge, loh kamu kan psikolog harusnya ngerti gitu ya. nah itu. Nah itu Heeh. atau pas saya melakukan kesalahan komunikasi sama pasangan kan harusnya tahu tekniknya nggak boleh kayak gitu, nggak juga gitu. Iya iya. Karena bukan profesi yang kita pegang terus 24 jam gitu ya. Sama sebenarnya kayak kayak dokter sih sebenarnya. Hmm. Dokter itu kan juga bukan profesi yang dia 24 jam gitu. Orang akan percaya dia based on keahlian gitu ya. Banyak kok orang datang yang ke dokter kandungan misalkan. Dokternya sendiri belum punya anak, Iya. ya kan? Dokternya juga pernah misalnya dokter. Mungkin belum menikah juga ada gitu Iya. ya. Tapi orang tetap percaya. Kenapa? Karena keilmuan yang profesionalitasnya. Nah, psikolog juga sebenarnya seperti itu gitu. Hmm. Hanya memang karena kita lebih dekat dengan manusia tadi Hmm. lebih kalau dokter kan lebih fisik ya. Iya. Sementara kalau kita lebih ke psikis, ke kejiwaan. Jadi orang yang memang expect-nya adalah kemudian melihat psikolog itu ya dia udah lebih firm aja sebagai manusia gitu. Jadi Iya. dia nggak apa nggak mencela-mencela dengan kehidupan aslinya gitu ya. Jadi konsisten kongruen lah sama apa yang dia uh, Akhirnya praktekkan kan gitu. itu membentuk image seorang psikolog selalu punya pendekatan-pendekatan Ya. berbeda Mm-mm. dengan orang-orang yang berprofesi bukan psikolog gitu kan Mbak. Mm-mm. Nah lalu timbullah asumsi atau persepsi di masyarakat bahwa seorang psikolog selalu sempurna dalam kesehariannya. Itu Mm-mm. Mm-mm. bener nggak sih Mbak? Iya benar juga. Itu sebenarnya burden juga kalau kita. Tapi itu tergantung kitanya ya. Maksudnya tergantung kita memposisikan diri kita dan bagaimana kita mengkisahkan diri kita. Kalau kita misalkan berpikir bahwa psikolog itu memang tadi dewa yang bisa menyelesaikan banyak masalah, Betul. ya. Jadi orang datang ke kita itu kita bawaannya pengen harus rampung, harus selesai gitu ya. Ya begitulah nanti cara kita memperlakukan diri kita sehari-hari gitu. Iya. Tapi kalau kita ya juga paham bahwa psikolog itu bagian dari peran sebenarnya. Perannya kan macam-macam. Kita ada peran ibu, peran anak ya, peran mungkin pekerja kantor, peran psikolog juga. Jadi ketika peran psikolognya dilepas ya sebenarnya nggak apa-apa gitu. Nggak harusnya tidak mempengaruhi gitu. Terusnya Mbak, aku kagum melihat. Nggak, beneran Mbak, aku selalu kagum dengan teman-teman sekolah aku dulu. Memulai industri kreatif gini kan berawal dari outbound kan Mbak, dan banyak teman-teman psikolog Psikolog PM ya. selalu suka ngobrol dengan mereka Iya. itu, dan selalu kagum gitu loh. Bukan karena
ya cowok-cowok gitu ya. Heeh. Jadi menyenangkan aja ngobrol dengan mereka tuh. Karena Mungkin tadi ya, itu ya, aku ya, selalu melihat mereka tuh objektif melihat masalah ya. gitu. Mungkin karena salah satu aspeknya itu harus intrapersonal kita kuat sih Mas. Jadi Iya, reflektifnya itu loh. Kalau orang lihat masalah tuh hanya di permukaan, kita harus masuk ke layar 2, 3, 4 lebih dalam kan. Jadi mungkin itu sebabnya ya, iya, makanya terus kalau ngobrol sama psikolog cenderungnya lebih lebih tadi lebih objektif gitu. iya, karena tadi itu ya, Mbak, aku kembali lagi ke tadi soal objektif sama subjektif Hmm, itu. Aku nggak suka banget ngobrol dengan orang yang sudut pandangnya satu gitu loh. satu Melihat ya. masalah tuh begitu dan Hmm, jadi nggak asik. Dan ya. ketika aku suka ngobrol, siapapun aku suka ngobrol gitu ya. Hmm, Tapi ketika ngobrol dengan orang-orang begitu, ah, hmm, bagaimana caranya menyelesaikan pembicaraan dan aku pergi gitu loh. hmm. Jadi ketika ngomong orang yang minimal dia punya dua sudut pandang aja, udah Ya, cakep gitu loh. ya, ya Gak usah betul. banyak-banyak lah. Hmm, Tapi dia melihat satu masalah sepele gitu ya. Kita ngobrolin soal soal hal yang nggak penting, motor gitu. ya betul. Motor aja kan nggak penting banget dia buat diobrolin dan diperdebatkan gitu ya. Tapi kalau ngobrol tentang soal motor, ada lawan bicaranya dia punya sudut pandang yang berbeda tentang motor, Menarik jadi ya. menarik, nguliknya pun banyak gitu Iya. ya. Saya ada tuh Mas, dulu film ya, ini agak nyimpang dikit, tapi film itu ada quote bagus banget yang menurut saya juga melambangkan ya. Pernah nonton World War Z nggak? Iya, iya. Filmnya siapa? Brad Pitt ya. Jadi dia ada satu scene yang dia bilang tuh gini, Israel tuh, jadi salah satu Hmm, negara yang waktu itu diserang oleh zombie itu hmm. bilang Israel itu bisa bertahan karena mereka punya yang namanya ten man di kepala. Jadi orang ke-10 Oh, orang ke-10 di pemerintahan. Apa maksudnya? Orang ke-10 itu adalah orang yang bertanggung jawab ketika 9 orang lainnya itu punya satu pendapat. Orang 10 ini harus membantah yang 9 ini. Jadi pemerintah itu harus punya yang namanya orang ke-10 ini yang iya, iya. bertugas untuk mencari fakta, untuk membantah, untuk mengkonfrontir si 9. Nah, itu menurut saya kalau kita diterapkan di kepala kita itu bisa juga gitu loh. Jadi kita nggak bisa terlalu mempercayai sesuatu atau punya satu sudut pandang yang sangat saklek ya, sampai kita nggak punya orang ke-10 ini yang punya alternatif lain sebenarnya, punya Iya, sudut yang lain itu. sebagai pertimbangan ya. Pertimbangan sebenarnya. Jadi menantang pikiran gitu juga. Iya, 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 iya. Gitu. Itu belajar sampai S3 kayak gitu mah ya. Enggak sih, Aku tak karena suka nonton film iya. aja. Aku tak kuliah lagi apa ya? Ya, kuliah lagi lah aku. Kuliah di mana? Di teknik aja lah aku Cari ya. beasiswa Biar iya. dong. Nggak sempet, Mbak. Hah? Nggak Banyak sempet. loh sekarang Sekarang tinggal online waktunya cet, aku cet, nggak cet. sempet. Oh, Ini aja udah dikejar-kejar terus nih, kesibukan menyelesaikan ya. episode sama dia. Oke deh, Mbak. Kita Oke. geser-geser ke tema sedikit Ya. soal bukan aku nggak sebenarnya aku nggak suka ngomongin virus ini ya, Hmm. dan nggak suka ngomongin dampak bla bla segala macam ya. Ya Ya. sudahlah, kita jalani dengan sehat, selamat, Mhm. tetap berbahaya gitu ya. Nah, Iya, tetap kita harus tetap berbahaya. Oke, oke. kitanya, Iya, iya. kitanya harus Ah. berbahaya buat Iya, orang iya. lain gitu. Berbahaya positif loh Semangat ya. yang bagus. Ya, sehat, selamat, semangat dan tetap berbahaya. Baiklah. Itu empat empat yang aku Pegang. jalani selama masa pandemi ini. Mau gimana lagi ya kan? Ya Iya. sudahlah, yang penting tetap bikin karya, tetap Mm-mm. kreatif gitu Ya, ya. produktif. Nah, kita nggak akan ngomongin virus, tapi kita ngomongin bagaimana lalu menurut Mbak Ega eh, kejiwaan, pengaruh kejiwaan Mm-mm. masyarakat Hmm. dari eh, apa sudut pandang seorang psikolog di masa pandemi ini. Hmm. Kejiwaan maksudnya begini, Mbak. Kita tahu ya, tambah kesini kondisi nggak tahu sampai kapan ini selesai. Betul. Yang pertama orang mantap gitu ya, Mm-mm. mangan tabungan itu loh, Mbak. Oke. Akhirnya kan habis nih, Iya. karena di mantap terus dia, Iya. eh, kesempatan semakin sempit gitu ya, Mhm. kebutuhan terus Betul. bertambah juga mungkin enggak gitu ya, Mm-mm. tapi terus orang akan banyak. Aku bicara dengan banyak banyak narasumber kemarin, Mm. musisi, teman-teman pelaku industri kreatif, Mm. MC, talent dan banyak banget, sampai budayawan gitu ya. Mm. Mereka memilih untuk memenuhi kebutuhan utama gitu ya, dari Mm-mm. primer daripada sekunder gitu. Mm. Terus kemudian dari ngobrol itu ada perubahan-perubahan orang-orang itu, dari yang biasanya dulu aku kenal gitu ya, Iya. sekarang menjadi eh, bukan sok bijak jadi bijak, Mhm. jadi lebih religius gitu Iya. ya. Itu ada pengaruh secara kejiwaan nggak sih masa Iya. pandemi sampai hari Iya. ini? Sebenarnya Mas ya, dalam kondisi yang tidak harus pandemi, tapi
kalau kita menghadapi sesuatu perubahan yang drastis, ini kan drastis nih dan Betul. cepat sekali ya. Itu pasti menuntut ada perubahan karena kita nih manusia itu makhluk yang sangat adaptif sebenarnya. Kita Iya. bertahan dari evolusi kan. Salah satunya kenapa kita bisa bertahan dalam evolusi itu karena kita bisa bertahan dalam situasi yang berubah dengan sangat cepat gitu. Nah, problemnya ada perubahan yang tidak disadari dan ada yang disadari. Kalau yang disadari kita bisa ngelihat lah, misalkan kita sekarang ketemu orang cuci tangan atau mungkin jaga jarak gitu Iya. ya. Itu kelihatan banget tuh dari perilaku. Tapi yang nggak kelihatan itu kan terjadi di sini nih, Betul. kadang di ketidaksadaran kita bahkan gitu ya. Cara kita melihat uang misalkan sekarang, cara kita untuk mengatur waktu ya, Iya. terus konsep kita tentang, kemarin saya baru nulis soal ini soalnya, konsep kita tentang kebahagiaan misalkan kan bergeser nih. Betul, betul. Oh ternyata ke mall tuh nggak bahagia-bahagia banget ya. Segini aja bahagia ya. Telepon ibuku bisa ketemu sebentar aja udah bahagia ternyata Iya. gitu ya. Jadi konsep kebahagiaan kita geser gitu. Bagaimana kita melihat kesehatan juga bergeser lagi ya. Banyak sekali. Jadi sebenarnya ini nanti kembali ke karakter orangnya. Dia mau melihatnya dari tadi, dia mau highlight, mau pakai frame yang mana untuk melihat kondisi pandemik ini gitu. Iya. Orang yang melihatnya sebagai bentuk peluang juga banyak gitu. Jadi saya juga ketemu banyak banget nih cerita yang saya yakin bukan berarti mereka nggak struggle ya, Iya. struggle. Iya. Tapi yang di highlight itu adalah, oh ternyata saya mampu ini, saya bisa ini, bisa ini. Saya menemukan bahwa saya tuh bisa merasa seperti ini mbak, Iya. gini-gini. Itu juga banyak sekali gitu. Jadi dan sebaliknya yang kemudian masih harus bertarung dengan misalkan finansial, kemudian dia harus berpikir saya hidup bagaimana sebulan ke depan, Iya. terus nyerah ya, merasa tidak produktif gitu ya. Kayak mahasiswa-mahasiswa saya tuh jadi pusing ngurusin skripsi nggak bisa Iya, gitu iya, misalkan ya, itu juga banyak. Nah, yang terjadi pada pandemik ini sebenarnya dia membuka shieldnya orang-orang ini loh gitu ya, Iya. membuka Sifat asli gitu sifat kan. aslinya orang-orang gitu. Ketika kondisi sulit itu kamu sebenarnya punya karakter yang gimana gitu. Jadi kalau dulunya tuh kita sebenarnya dasarnya adalah orang yang tangguh, resilient, bertahan gitu ya. Iya. Terus mindset kita juga yang tipenya mau mengembangkan, ini akan makin kelihatan di kondisi seperti ini. Sebaliknya kalau dulu kita juga orang yang mudah nyerah gitu. Terus kita sangat overvalue pendapat orang lain gitu. Kondisi seperti ini ya akan semakin kelihatan. Betul. Gitu sebenarnya. Jadi saya juga nggak setuju kalau tadi Mas Yudi bilang, Yuda, Mas Yuda bilang menyalahkan pandemik atau kita nyalahin coronanya terus ya gitu. Ini sama kok, sama seperti kehidupan sama dengan banyak stresor dalam kehidupan kita. Kita nggak cuma sekali ini ngadepin stresor tuh. Ya, mungkin selama ini sifatnya personal. Ada orang yang orang tuanya meninggal. Betul, Ada orang yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan dulu ya maksudnya. Iya. Ada orang yang tiba-tiba divonis sakit parah, umurnya cuma sebentar. Jadi ini stresor ini bukan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita kok. Hanya karena sekarang kita menghadapinya bersama-sama, diberitakan terus, ya. Jadi kayaknya skalanya lebih besar daripada yang ini. Dan gitu. seperti ya, karena siapa yang pernah merasakan masa ini, nggak ada yang pernah Iya, nggak ada yang pernah. Dan aku percaya bahwa kita semua adalah pemula di hari ini gitu ya. Mau dia siapa kayak gitu, mau dia orang tokoh penting, orang kaya, orang miskin, pejabat, semua sama. Belum pernah merasakan pengalaman ini. Tapi Mas, kita juga sebenarnya tidak berangkat dari nol loh. Karena status pandemik itu bukan pertama kali sebenarnya secara kita menghadapinya ya, meskipun skalanya yang sekarang yang terbesar mungkin ya. Kita pernah punya MERS, pernah punya SARS, pernah punya Ebola, betul. pernah punya influenza gitu ya. Jadi ya itu tadi, kita sebenarnya alhamdulillahnya kalau saya masih bisa melihatnya ilmu pengetahuan tidak berangkat dari nol nih di satu sisi. Jadi kita masih bisa belajar dari yang kemarin-kemarin gitu. Kalau misalkan saya dari psikolog ya, saya belajar banget tuh yang kemarin-kemarin, saya buka lagi tuh pas negara-negara menghadapi SARS kemarin itu, MERS kemarin itu mereka gimana, harus bersiap apa gitu ya. Nah itu yang kita hadapi sekarang gitu, yang bisa dan kita terapkan. Masyarakat kita secara, menurut Mbak Ega, secara tadi itu ya, perubahan kejiwaan mereka menghadapi masa-masa ini gitu ya, sampai lalu
berdampak mengubah pola kan Mbak ya, Iya, mengubah mengubah pola. pola Yang hidup. biasanya belajar di sekolah jadi di rumah, yang Salah satunya biasanya bekerja di kantor jadi work from work home. from home. Yang biasanya berkumpul bersama-sama jadi dari rumah Dari aja. remote jarak Iya, jauh ya. biasanya off air jadi on air gitu ya. Berubah-ubah kebiasaan ini kan, ini berpengaruh terhadap berapa hal ya. Ya, Aku rasa membiasakan diri, ya, kemudian membatasi diri, mengurangi segala ya. macamnya. Nah, satu hal yang pengen aku, tadi Mbak Ega bilang bahwa ngajar di FKIP gitu ya, tenaga pengajar. Satu hal yang pengen tanyakan dari perubahan-perubahan adalah perubahan anak-anak belajar dari rumah nih. Ya. Menurut Mbak Ega, ini efektifkah anak-anak belajar dari rumah, atau ini adalah hanya solusi alternatif di masa pandemi? Gitu. Saya lebih prefer yang kedua ya. Ini masih solusi alternatif. Sebenarnya gini, ini belajar dari rumah itu bukan konsep yang baru ya. Kita punya homeschooling sebelumnya, Homeschooling, iya kita betul. punya kan. Iya, iya. Dulu tuh bahkan orang tua sudah jadi alternatif sekarang. Banyak Iya. sekali berjamburan sekolah kurikulumnya di rumah. Betul. Tapi homeschooling itu memang kurikulumnya dipersiapkan untuk dilakukan di rumah. Jadi dan di planning kan. Dia Konsepnya punya udah ini ya ya. sudah matang. Di mana peran orang tua, di mana peran guru. Anak juga tahu dia akan belajar itu sendiri ya, mungkin dengan hanya kelompok kecil. Itu terprediksi semua di awal. Nah, yang membedakan sekarang adalah tidak terprediksi. Jadi kita tiba-tiba harus menghentikan kegiatan kumpul-kumpul di kampus, di sekolah. Kita tiba-tiba harus menerima materi ajar dalam bentuk online. Kita tiba-tiba harus interaksi sama guru, kita harus hanya dari jarak jauh, bahkan hanya beberapa dari chat aja, dan kita harus memahami itu. Indonesia itu literasinya rendah ya, itu udah diteliti berkali-kali, memang kita termasuk negara dengan literasi rendah. Membaca informasi itu nggak mudah bagi murid-murid kita ya, di level berapapun. Sehingga itu yang jadi kendala sebenarnya. Betul. Jadi bukan sistem dari rumahnya ya, tapi karena ini terjadi mendadak, kurikulumnya belum dipersiapkan, nggak siap kali Pak metode modelnya belum kita explore mana yang terbaik, sehingga sekarang yang berdampak berefek ya pada pelaku-pelakunya gitu, anak-anaknya sendiri, betul. muridnya sendiri, orang tua yang terutama sekarang ada di sekitar anak ya gitu, dan para dosen, pengajar, guru itu semua juga harus lari cepat nih untuk ngikutin perubahan itu Mas gitu. Keluhan apa sih Mbak yang pernah Mbak Ega dengar dari ya orang tua terutama tentang belajar dari rumah ini? Kebetulan saya ngajar S1 ya, saya ngajar S1. Saya punya teman-teman yang dari level SD SMP dan saya ngelola TK. Jadi saya bisa dapat bayangan dari 3 ini ya. Banyak input ya. Banyak input. Ternyata di ketiga level ini halangannya beda-beda. Di hal yang paling dasar, yang paling basic itu, saya kemarin kebetulan sempat survei juga ke orang tua langsung. Saya sebar online survei apa kendalanya. Yang paling utama yang mereka keluhkan mood. Jadi kalau anak usia dini itu memang emosinya beda sama orang dewasa ya. Kalau kita bisa maintain emosi seharian tuh bisa. Kita bangun tidur happy sampai mau tidur lagi happy bisa. Betul. Kalau anak kecil gak bisa kayak gitu. Happy nanti 5 menit lagi nangis, kemudian nanti happy lagi, terus sebel kan gitu terus kan, fluktuatif. Nah itu jaga mood itu, padahal orang tuanya harus kerja. Jadi orang tua harus mendampingi anak dengan mood yang fluktuatif dan tetap harus misalkan setor tugas ya ke orang tua. Jadi paling utama adalah mood. Masuk ke level berikutnya itu praktikal juga. Jadi kayak misalkan tidak semua anak bisa akses ke kuota internet ya. Kemudian orang tuanya juga jadinya kesulitan untuk mengatur waktu ini karena tuntutan SD kan memang lebih banyak daripada anak PAUD ya. Jadi harus kumpulin tugas on time dan kadang sehari itu nggak cuma 1 ya. Saya dapat share itu banyak banget tuh ibu-ibu ngeluh harus setor hafalan misalkan, belum lagi yang online harus disubmit, harus dibuat dan semuanya harus didampingi orang tua. Jadi lebih ke teknis yang seperti itu melelahkan sekali buat orang tua. Di sisi lain mereka tetap harus bayar. Nah itu problem juga. Karena merasa orang tua yang repot saya, tapi kok yang saya tetap harus bayar gitu ya. Padahal itu operasional juga sebenarnya untuk instansinya.
SMP udah mulai lagi karena beda lagi SMP SMA karena mereka udah atur dirinya sendiri kan. Bosen Iya. ya, udah bosen, ngerasa nggak produktif, ngerasa dengan mereka nggak ketemu teman-teman, itu support system utamanya anak-anak remaja tuh teman-teman ya. Iya, ketemu Ketemu, rame-rame udah. mereka semakin banyak ketemu orang tuh semakin seneng ya, Hmm. karena misalkan orang stres nih ya, anak remaja tuh stres itu kan ketika kita stres tuh ada hormon yang namanya oksitoksin keluar ya, itu hormon yang kita kayaknya pengen melekat gitu sama orang lain, pengen ketemu. Iya. Nah, di saat seperti ini kan susah nih ya, ini anak SMP SMA tuh stres di rumah, oksitosinnya keluar, pengen ketemu orang lain, pengen interaksi, Kumpul nggak sama bisa, teman-temannya nggak bisa. Tambah ketemunya stres. stres lagi gitu. Jadi dia Iya. bosan, jadi anger, Betul. marah gitu ya. Sampai kalau yang kuliah-kuliahan ini, teman-teman yang kuliah ini masih sekarang kendalanya adalah mereka eh, karena model belajarnya apa di perguruan tinggi itu kan satu dosen satu mata kuliah. Betul. Nah, ini ada antar dosen nih kadang nggak sinkron. Jadi satu Hmm. hari mahasiswa bisa sekian kelas, semuanya ngasih tugas, semuanya butuh kuota internet gitu. Jadi loadnya yang Iya, lumayan iya, yang iya. sangat sangat besar sekali gitu. Iya, Jadi iya. nggak sinkron gitu misalkan ya itu. Akhirnya macam-macam yang timbul ya, Mbak, ya. Macam-macam. Dari maksudnya dari level anak Paling PAUD, dasar SD, ya. SMP dan yang teman-teman kuliah kali ya, teman mahasiswa yang Ya. bahkan mereka juga sampai sampai apalagi di Jogja, Mbak, ya, mereka perantau gitu banyak ya. Sampai harus memikirkan bagaimana bertahan di sini. Ya. Yang biasanya kalau misalnya di sini biasanya nggak punya uang, ketemu teman-teman masih bisa Ya, ngutang dong iya, atau makan bareng-bareng gitu Makan ya. bareng-bareng Sekarang ya. nggak bisa Nggak gitu. bisa itu. Mau pulang kampung nggak bisa juga gitu. Bisa aja kalau nekat kan gitu Iya. ya kan. Cuman ini soal kesadaran atas kesehatan orang lain ya, Iya, dan keselamatan orang lain ya. Nah itu jadi eh, di Indonesia gitu, khususnya di Indonesia lah ya, belajar di rumah itu nggak efektif berarti, Mbak, ya, menurut Mbak Ega, atau memang ini harus dibiasakan dulu dengan pola dan konsep yang sudah tadi itu ya, ada formulanya begini, Ya. disiapkan memang benar-benar matang disiapkan, kita bisa gitu. Atau memang ini sama sekali susah nih menurut Mbak Ega nih gitu. Saya nggak bisa bilang dia efektif atau enggak karena memang belum terukur secara pasti ya. Yang kita lihat di lapangan sekarang adalah semua orang struggle itu. Tapi ini adalah langkah terbaik yang bisa kita lakukan gitu. Di masa Jadi, ini. ya, makanya sekarang penting sekali sebenarnya setiap institusi di setiap level itu tadi itu perlu punya evaluasi berkala gitu. Jadi sistem yang mereka jalankan sekarang itu udah baik atau belum? Apa bisa dilakukan perubahan atau enggak ya? Nggak boleh tutup mata sama keluhan di lapangan. Iya. Ya, nggak boleh. Kayak contoh nih misalkan di kampus saya ya Mas ya, itu kemarin kita udah ada kebijakan asinkron. Kalau sebelumnya tadi satu dosen bisa satu kelas gitu ya. Kalau sekarang gimana caranya tadi dosen tuh kolaborasi juga. Terus waktunya nggak real time, itu juga karena kalau real time itu kadang kuotanya lebih ya. Jadi kita kasih tugas-tugas atau materinya sifatnya nggak real time. Iya. Itu hasil apa? Hasil dari evaluasi. Tadi karena kita nggak punya pengalaman sebelumnya di sini, jadi Iya. satu-satunya sumber belajar kita untuk memperbaiki adalah dari feedback, Iya. dari pengalaman yang Apa yang udah sedikit kita ini. lakukan dievaluasi gitu ya. Betul. Di TK saya pun kayak gitu kemarin. Iya, Saya iya. sebar feedback, tapi karena saya di TK ya, jadi anak lebih ke orang tua yang ngisi. Jadi orang tua itu kasih input, terus nanti dari situ kita bikin upaya-upaya baru. Nah ini institusi pendidikan nggak boleh abai sama yang kayak gini. Termasuk pemerintah ya. Iya, harus mau baca kondisi di lapangan, apa yang masih salah atau apa yang belum efektif, itu yang harus kita diperbaiki dulu. Gitu. Entah materinya, entah caranya ya. Itu yang kayak kemarin sempat ada program bagus TVRI ya, Iya. katanya untuk belajar dari rumah bantu. Ternyata pasti banyak yang harus diperbaiki menurut saya di situ ya, karena itu tidak sesuai umurnya, terus Betul. kurang interaktif, kurang Iya, kayak gitu, menarik Mbak. gitu. Juga itu jadi bukan sekedar gimmick ya, cuman jadi penting untuk anak-anak ketika punya ketertarikan atas apa yang dia Iya. tonton gitu ya. Seneng gitu kan Iya. kunci utamanya belajar Iya, ya. Patinosidin gitu ya kan di dulu ya, gimana kita tahu dia menyenangkan kan dilihat dia. Iya, dan khas ya gambar dia tuh. bebek dimulai dari lingkaran gitu.
Sekarang nggak ada kali Mbak ya, Iya. yang gitu ya. Kalau Ini sekarang koran tuh kok lebih ke jadinya bebek penokohan ya, gitu. ya kan gitu ya. Kok jadi Iya. bebek, jadi Heeh. kucing dari mana gitu ya. Mm-mm. Sekarang melihat itu, nah di era digital gini Mbak, Mm-mm. Mbak Ega kan ini apa nih, workshop for teacher and parents mendidik anak di era digital gitu ya. Di Mm-mm. itu workshop Pak ya, workshop Iya yang waktu digelar itu. di Budi Mulia ya, Iya pernah juga. 2017. Dan Heeh. 2017 sudah bicara soal bagaimana mendidik anak di era digital. Mm-mm. Mm-mm. Di era hari ini mungkin ya. Iya. Ya 2017 sampai 2020 ini deh udah masuk era digital. Iya. Dan apa yang diworkshopkan Mbak Ega dulu terjadi hari ini bener atau gimana waktu itu? Ya, jadi kalau dulu kita tidak berharap dulu akan banyak kegiatan belajar akan terjadi lewat digital ya, Iya, meskipun iya. aplikasi sudah banyak Betul. gitu. Kalau sekarang justru kita harus membuka mata pada kemungkinan itu gitu loh, bahwa belajar itu juga ternyata perlu lewat digital. Iya, Makanya sebenarnya gini, kadang-kadang kita itu demonizing hal-hal yang berbau digital sih gitu. Ini tanpa saya ofensif pada orang tua yang punya prinsip tertentu ya, Iya. tapi menurut saya tidak tepat ketika seorang anak itu kita bikin steril dari HP, dari gadget, dari laptop, Iya. ya. Karena mereka nanti depan ini kan kita mempersiapkan mereka ke depan kan. Iya, Mereka akan betul. hidup dengan dunia itu gitu loh. Iya. Mereka nggak akan sama hidup seperti saat ini atau bahkan di masa orang Balik tuanya lagi ke waktu dulu gitu ya. ya. Jadi nggak mungkin mensterilkan Iya. anak-anak dari pengaruh-pengaruh digital. Mereka harus mau belajar dari situ termasuk Iya. ya. Meskipun yang perlu kita kontrol itu kan tata caranya, misalkan durasinya, Iya. atau aturan mainnya, konten apa yang boleh diakses gitu Iya. ya. Tapi konsep kita untuk belajar lewat platform digital itu sekarang udah jadi peluang dan harus orang tua nggak bisa lagi nutup mata itu. Kayak ruang Betul. guru lah misalkan lah Iya. ya. Itu kan udah menggurita sekali dan Iya. bagus sekali isinya Iya. konten-kontennya gitu. Dan Jadi bersiap untuk menghadapi apa era digital 4.0 ya. ya, Itu kan juga menuju ke situ Iya, ya sebenarnya, iya. semua yang mm-mm. maksudnya sektornya banyak ya. Kita bicara sektor hari ini sektor pendidikan juga bersiap menuju ke situ Iya, semua kan iya, Mbak ya. iya. Dunia malah sebenarnya sudah mau kelima ya. Betul. Kitanya aja agak Iya, lambat nih. Kita 4.0, tuh iya. 2.0 aja masih Masih tertatih-tatih ini, gitu. belum Tapi rata. belum rata. Tapi harus gitu. Jadi em, em, jangan melihat tadi istilahnya apa ya, jangan kayak mensetankan digital gitu ya. Kesannya kalau anak-anak lihat pegang HP pasti akan karena itu cara pandang orang dewasa melihat Iya. digital gitu loh. Anak-anak itu memang lahir di era ini gitu dan Iya. mereka akan semakin lagi ke depan Setuju. nanti gitu. Jogja ini nanti mungkin sepanjang jalan ring road yang sekarang masih pohon-pohon udah layar semua gitu kan. Videotron semua. Videotron semua Iya. gitu. Isinya orang belajar semua kayak. Ya, bisa jadi tuh ya. Homeschooling udah bukan pilihan lagi, mungkin udah jadi bersaing dengan sama sekolah-sekolah swasta misalkan. Bimbel gitu. udah nggak ada orang datang ke bimbel Iya, ya, tapi di rumah semua ya. betul. Bisa jadi gitu Mbak ya. Iya. Dan kita nggak pernah tahu nih ke depan yang perlu kita siapkan bahwa mereka siap menghadapi Ya. kemajuan. Nah, berarti yang ini harus gitu ya. disiapkan tuh memang value-nya, karakternya Iya, iya, anak-anak iya. itu Betul, gitu. Jadi setuju. mereka ngadepin dunia yang nanti disruptif berubah lagi ya. Iya. Kita juga nggak bisa kontrol berubahnya seperti apa. Atau new normal versi baru itu siap anak-anak ini gitu. Karena mereka dari kecil juga kita kasih exposure, kita kasih pengalamannya gitu ya. Tapi juga jangan lupa tetap harus ada value keluarga yang menahan mereka gitu. Supaya tadi mungkin tidak akses ke yang tidak seharusnya gitu. Mereka juga bisa membatasi kapan harus berinteraksi maya dan kapan harus berinteraksi dengan dunia nyata. Itu yang sebenarnya itu aja yang harus di handle orang tua lebih banyak. Dari sisi kejiwaan, Mbak, dari sisi sisi psikolog melihat perubahan metode belajar gitu. Berdampak nggak sih pada perubahan kejiwaan mereka nantinya? Harusnya sih iya ya, karena di teori generasi misalkan ya, ada generation teori ya. Itu kan ada perbedaan karakter di tiap generasi ya. Kalau yang sekarang kan kita masih berhadapan dengan era milenial nih, ya, era milenial sampai yang tahun 2010 ya. Nanti mulai anak-anak 2010 tuh udah generasi baru lagi nih, udah generasi alpha. Bakalan ada generasi setelah Ada milenial. terus Wah, dong. lagi mau tak teliti lagi. Nah, aku baru meneliti sampai generasi milenial dan kebiasaan ya, Mbak. Iya, anak-anak alpha ini sekarang udah maksimal udah 10 tahun nih.
yang lahir Oh, mulai tahun 2010 iya kan, itu betul. udah beda banget cara belajarnya dengan kita gitu. Iya Udah ya. nggak Tambah perlu aja kali, malu. saya sih Oh masih iya ya, muda ya oke saya. lah. Ya. Tapi tetap Mbak ya akan ada perubahan ya. Akan ada perubahan terus itu Termasuk salah satu. berdampak pada perubahan ke orang tuanya Mhm. atau lingkungan terdekat dia. Harusnya sih orang tua duluan ya yang bisa Oh, beradaptasi kebalik malah terhadap ya. itu ya. Karena kan yang memberikan value pada anak, memberikan pembelajaran kan orang tua. Hmm. Jadi kalau kita orang tuanya tipenya juga tidak mau resisten sama perubahan ya, maksudnya nggak mau ikut, kita nggak Antipati mau tahu terhadap gitu. antipati gitu, ya gimana kita mau mengajarkan anak untuk beradaptasi dengan dunianya sendiri gitu. Ya ya Kadang-kadang ya. soalnya orang tua masih pakai kacamatanya dia ketika dia tumbuh besar Aku biar gitu. orang ini. Ah, aku dulu nggak nonton TV juga nggak apa-apa kok. Iya. Aku dulu nggak gini juga nggak apa-apa kok Iya. gitu. Padahal dulu mungkin ilmu-ilmu parenting belum seperti sekarang, Iya. temuan-temuan belum seperti sekarang, Iya. dunia tidak bergerak seperti sekarang gitu. Mm. Ya, Gitu. keliru aja bukan salah sih, keliru ketika orang Mm-mm. tua masih berkaca pada Kehidupannya kehidupan dia. dan pengalaman dia kemarin Iya. gitu ya Mbak Dan ya. berpikir dia bisa memprediksi ke depan itu sesuai dengan itu Iya, gitu loh. orang tua yang Iya. progresif adalah orang tua yang melihat jauh ke Iya, depan bisa gitu ke ya. depan, bisa prediksi apa. Iya iya iya, seru Mbak. Satu lagi Mbak, tadi Oke, Mbak oke. Eka bilang tentang new normal. Menurut Mbak Eka new normal itu apa sih? Nah, ini aku Oh ya. lagi asik berdiskusi dengan beberapa teman-teman walaupun lewat Zoom Iya, ya, oke oke. Jakarta segala macamnya Heeh. tentang, tapi kita bicara di industri kreatif sih sebenarnya. Hmm. New normal itu apa sih? Dan ini sampai jam 4 pagi tadi Iya. kita masih berdebat tentang new normal menurut versi masing-masing. Nah, menurut Iya. Mbak Ega sekarang apa? Ini kayak kebetulan banget nih Mas, saya kemarin habis nulis artikel ini ya Iya. di tentang new normal ya. Jadi ini kan kalau kata Presiden Jokowi ini cara kita berdamai ya. Ini sebenarnya frasa yang bagus. Kalau dulu kemarin kita diajaknya perang Ya, sama corona, fighting dan gitu. kita kalah Kalau ya. sekarang kita damai, Kita gitu kalah nggak ya. ya menurut Mbak Kenapa? Ega? Kita kalah nggak sih sama corona? Menurut Mbak Ega nih? Ya belum sih Mas, Belum maksudnya ya? kita masih berjuang ya. Iya, aku beneran putih bertak kibarkan nih. Kalau kita udah nganggap corona yang nggak ada, terus kita bodo amat, ignoran sama orang ya kalah sebenarnya. Jadi saya ngutip ya kemarin ada bagus sekali itu online study ya itu ke 1.000 lebih orang Indonesia subjeknya mau melihat bagaimana pola perilaku baru tadi atau new normal tadi. Yang menarik adalah temuannya ternyata kita itu belum sampai pada tahap tadi punya langkah konkret untuk ke arah new normal yang sebenarnya. Kita itu baru di tahap adapting sama adjusting. Adapting itu misalkan pakai masker tadi, Ya, terus berjarak ya, ngurangin keluar rumah itu adapting. Adjusting itu kita mulai misalkan tadi financial planning. Kita mulainya dari ternyata pentingnya punya tabungan. Setelah ini saya akan mulai nabung deh ya, itu ulah adjusting. Tapi yang belum itu ternyata yang aligning. Jadi yang bener-bener nih new normal yang sesungguhnya tuh kan harusnya kita punya standar baru tentang hidup gitu. Standar baru kayak tadi sempat saya di awal cara kita melihat hidup, cara kita melihat kebahagiaan, orientasi ke depan mau seperti apa. Nah, itu masih yang belum gitu. Jadi ternyata buat orang Indonesia sekarang yang namanya new normal itu masih sebatas ketemuannya online, belanjanya online, terus ngurangin ketemu orang lain tadi ya, pakai masker kalau keluar rumah, baru segitu. Kita belum bisa ngelihat ini sebagai peluang atau melihat ini kesempatan untuk saya benar-benar memperbaiki diri saya ya, atau memperbaiki interaksi saya, memperbaiki nilai saya sebagai manusia gitu misalkan. Itu ke depan akan seperti apa itu kita ternyata new normal kita belum nyampe ke situ. Nah, itu sebenarnya yang PR. PR artinya kalau kita nganggap ini pandemik ini cuman sekedar singgah sementara ya kita nggak akan punya nih ya, cara-cara adaptif yang baru. betul. Sementara orang luar yang di luar sana yang benar-benar udah pernah ngalamin tadi SARS, MERS, Ebola, Ya, itu mereka udah jauh lebih adaptif. Mereka udah tahu, setelah ini saya harus bangun apa, saya harus punya apa, saya harus melihat visi hidup tuh seperti apa. Itu udah ada perubahannya. Nah, itu sih menurut saya yang harus jadi. iya karena perdebatanku sampai pagi Mbak, yang nggak penting dan mengganggu deadlineku Apa tuh tentang hasilnya? mereka lebih memilih adalah, dan aku nggak setuju. Di antara 10 orang yang kita berdebat tuh aku tuh yang nggak setuju. Mereka melihat normal adalah merubah, bukan membiasakan kembali gitu ya, membiasakan kembali hal-hal yang mereka lakukan sebelum masa pandemi. Oke. Dengan apa? Biasanya begini,
contoh sederhana begini. Biasanya aku nyetir, Mm. Suwira nyetir, Mm-mm. aku membiasakan diri untuk mulai Mm-mm. nginjek kopling, mulai membiasakan Ya. diri melatih-latih Mhm, kebiasaan mhm, mhm. yang selama ini di masa pandemi ini hilang. Ya, back Eh, to the old normal berarti. iya, satu itu. Mm-mm. Berapa orang meyakini itu. Yang kedua adalah berapa orang meyakini new normal ini adalah tadi itu, Mbak, Mm-mm. punya kebiasaan-kebiasaan baru. Mm-mm. Misalnya kalau kita ngomong, mereka salah satu contoh bilang, kita kalau bikin event besok akan menyediakan hand sanitizer di depan. Mm-mm. Semua penonton yang masuk wajib cuci tangan, Mm-mm. pakai masker. Mm. Eh, kebiasaan-kebiasaan ini yang salah satunya itu ya, Ya. yang menurut mereka kita akan masuk ke dalam masa new normal gitu ya. Karena kenapa tadi itu berdampingan, mau nggak mau nih, ini nggak bisa kita hindari dan kita harus hidup berdampingan dengan siapa namanya nggak kelihatan ini, Koronces ini ya. Koronce ini, Koronces. ini nih gitu ya. Dan aku bilang enggak sih, menurutku sih enggak, Mbak. Menurutku adalah aku nggak tahu bahasanya bagaimana. Menurutku adalah ketika new normal lah menyiapkan platform baru Iya, betul. untuk untuk melanjutkan hidup kita. Nggak tahu ya, harus berdampingan atau mereka enyah dari muka bumi ini, nggak tahu nih. Tapi menyiapkan platform baru, Iya. apapun itu gitu ya, platform diri, bisnis segala macam ya, atau kreativitas atau segala macamnya gitu ya. Sampai dan belum ketemu. Betul, saya setuju loh Mas. Misalkan ya, kalau tadi yang dibahas hanya sekedar misalkan even kita nyediain sanitizer, kita nyediain pengecekan suhu tadi, itu hanya sebatas perilaku aja. Tapi kalau kita udah sampai mikir ya bahwa format podcast nih misalkan, ini akan jauh lebih diminati mungkin ke depan. Jadi kita harus mulai berpikir normalnya ke depan tuh podcast tuh akan seperti apa. Itu yang harus mulai diprediksi sekarang. Jadi platformnya harus disiapin, materinya, cara bahas ngemas sesuatu itu kan harus mulai difikirkan kan ya. Contoh misalkan seminar juga. Sekarang tuh seminar-seminar yang akademik kami banyak sekali yang sifatnya online gitu. Webinar. Gitu. Saya nggak bisa berpikir itu hanya persinggahan sementara. Tapi harus mikir bahwa ini akan berlangsung terus gitu. Jadi kita harus punya platform baru, harus mau belajar dengan platform baru, misalkan pakai Webex, bisa pakai Zoom sekarang yang mungkin orang masih on off ya. Dan kita harus belajar cara baru berkomunikasi lewat online gitu. Dulu awal-awal nih Mas ya, saya bulan-bulan April tuh, saya kalau rapat online, saya kadang masih cuma pakai mukena doang. Jadi mau rapat, saya ambil mukena, tutup. Saya sekarang tahu Mas, ternyata itu bukan cara yang sopan. Itu bukan new normal. Jadi new normal adalah ketika kamu berhadapan dengan orang online pun kamu merasa bahwa dia ada di hadapanmu. Jadi pakailah baju yang baik gitu ya. Terus yang rapih gitu ya. Terus pakai misalkan juga kita mau pergi ya. Kalau awal-awal April saya taunya nih kalau sekali lagi Zoom, saya pengen ke toilet. Ya udah saya ke toilet aja Mas, enggak ada adabnya. Tapi kalau sekarang saya tahu, saya matikan dulu. Nggak kelihatan dulu, videonya matikan dulu misalkan. Kita disable dulu. Nah itu kan artinya kita sudah mengadaptasi perilaku baru karena kita memprediksi ke depan kita akan mungkin berhubungan dengan atasan kita lewat online. Kita tahu walaupun cuma ketemu 5 menit harus sopan, ini kalau mau pergi harus begini gitu. Jadi mempersiapkan diri untuk apa yang ada di depan itu, bukan sekedar sekarang coronanya ya maksudnya. Nah, gitu. Kalau kita gini lah ya, kalau aku bilang akhirnya aku menutup dengan so must go online. Gimana tuh? Semua kan online ya. Semua akan online so pada must waktunya. Go online. Betul. Kalau orang-orang teman-teman event bilang so must go on. Event apapun jadi event harus tetap berjalan. Sekarang so must go online. Kita akan jalan. Tetap akan jalan dengan online. Betul. Dan nggak selesai perdebatannya. Nanti malam tak lanjutkan lagi. Nanti tambah tadi ya. Iya, hari ini mereka tidur ya. Gak tahu mereka bangun nonton ini nggak tahu. Mbak Ega, thank you ya. Oke, sama-sama. Seru banget ngobrolnya. Ngobrol banyak di sini. Iya. Yang buatku pasti banyak insight buat orang-orang di rumah nih. Sahabat mesra kita panggilnya, yang lagi di rumah aja. Paling rebahan mereka ini. Cuma itu aja yang mereka bisa tuh, rebahan, gosip, gibah kayak dia nih, kayak so aksi ini. Kamu rebahan juga bisa produktif loh. Iya, bisa rebahan sambil jualan online. Harus gitu. Atur nuhun ya, Mbak. Sami-sami sudah ngundang saya. Iya. Tetap kita berharap ya semua menjadi baik ya. Iya, lebih baik malah ya harusnya. Segera lagi ya. Iya. Matur nuhun Mbak ya. Sami-sami. Dadah sahabat mesra.